Ku ingin musim salju di Gunung Kidul. Karya Tuti Nonka. Narator Hanifah Abu Marzuki. Siapa orangnya yang berani mengatakan bahwa berkhayal itu tidak mengasihkan? Berani taruhan leher ayam? Mereka pasti belum pernah mencoba berkhayal. Atau mereka adalah orang yang paling bodoh di dunia ini. Berkhayal adalah suatu penyakit di mana orang membayangkan segala sesuatu serba indah dan menyenangkan. Maka tidak peduli kakek peot ataupun bayi yang baru bisa ewek-ewek, pasti senang bila kejangkitan penyakit ini. Terutama mereka para remaja yang sedang diayun dan dininabobokkan asmara. Aha. Tapi sebagai orang muda yang penuh semangat, modern dan berpikir ilmiah, kita toh harus realistis. Begitu mungkin kalian membantah sambil melotot pada saya. Oke. Begitupun berkhayal sebagai selingan setelah terus-menerus serius, tetap tak ada salahnya. Pokoknya coba dulu. Dan tanpa peduli kalian setuju apa tidak, maksudku kami akan tetap berkhayal. Tapi kami sadar sesadar-sadarnya bahwa ini cuma khayalan. Bahwa hidup yang menanti kami besok barangkali tidak seindah khayalan ini. Sebenarnya yang lebih dulu mengajakku berkhayal adalah dia. Ketika seperti biasa malam itu dia datang ke rumah. Ada yang lucu. Tanyaku ketika melihat dia tiba-tiba tersenyum sendiri. Ya, sahutnya masih juga tersenyum. Keingintahuanku meletup-letup jadinya. Cerita dong mas, pintaku. Memang lagi mau cerita nih. Dia tersenyum lagi. Tadi di rumah aku coret-coret, bikin rencana bangunan kita kelak. Lalu kuhitung berapa kira-kira uang yang kita butuhkan setiap bulan untuk bayar listrik, biaya pemeliharaan rumah dan kendaraan, untuk nonton, untuk makan dan lain-lain. Tidak terlalu banyak kalau kita mau hidup hemat. Nah, mama yang sedari tadi memperhatikan aku, tanya ngapain kau menghitung segala tetek bengek dengan seteliti itu. Ku jawab, aku mau tahu berapa uang yang harus kucari setiap bulannya kalau aku menikah sekarang. Mama tertawa tergelak-gelak. Itu sih sama saja yang menginginkan musim salju di Gunung Kidul. Berkhayal. Ingat dong, umurmu berapa? Kuliahmu bagaimana? Kok sudah mau menikah? Kami tertawa berderai, geli, ada-ada saja. Tapi kata-kata mamanya benar juga. Sama saja dengan menginginkan musim salju di Gunung Kidul. Gunung Kidul adalah daerah kapur yang terkenal gersang dan tandus. Hujan cuma turun beberapa tetes setahun. Mana mungkin mengharapkan ada salju di sana. Bercinta denganmu membuat aku cenderung berkhayal, Bule. Katanya sambil menjentik daguku. Aku tersenyum. Dia senang memanggilku dengan sebutan Bule, meniru keponakan-keponakan kecilku yang memanggilku demikian. Bule sama saja dengan tante, tapi aku tidak suka dengan panggilan tante. Entah kenapa. Begitulah, sejak itu kami senang berbincang-bincang, memadukan khayalan-khayalan kami tentang masa depan. Kalau khayalan itu sudah melantur terlalu jauh, akhirnya kami cuma saling menatap
dan tertawa tergelak-gelak. Barangkali kami sudah sakit jiwa semua. Biarlah. Kesibukan sehari-hari yang melelahkan, macam-macam persoalan yang membuat kepalaku mau retak, tingkah orang-orang yang kadang-kadang membuat sesak nafas, hilang semuanya bila kami sudah berubah menjadi orang-orang sakit jiwa. Dia menginginkan rumah bertingkat gaya Roma, yang dindingnya tampak susunan bata merahnya, dengan tangga melingkar menuju tingkat atas, pintu yang bagian atasnya melengkung tanpa daun pintu. Perabot serba kayu yang dipelitur coklat, sofa besar beralas kulit macan, dan sebagainya dan sebagainya. Lukisannya apa, Bule? Tanyanya. Rumah begitu lebih cocok dengan lukisan-lukisan dari zaman Renaissance, kataku. Dia setuju. Lebih sip lagi kalau ada hantunya, yang tiap malam main piano atau mengetok-ngetok pintu kamar kita. Sambungnya. Aku menjerit ngeri. Tanpa sadar ku peluk lengannya erat-erat. Dia tertawa berderai. Lagunya gak boleh John Travolta. Harus musik klasik yang lembut. Aku harus bersikap sopan sekali, hanya boleh mencium ujung-ujung jarimu seperti pangeran-pangeran dari kerajaan. Oh ya, di pojok ruangan mesti ada tungku perapian supaya kau tidak kedinginan. Itu sih sudah keterlaluan, protesku. Hanya orang sinting saja yang membuat perapian dalam rumahnya di negara tropis begini. Kau lupa, Bule, kita kan tinggal di Gunung Kidul yang bersalju, sahutnya. Astaga, Tuhanku, dia betul-betul sudah sinting. Rumah bata bertingkat itu kami simpan dulu dalam benak kami. Terlalu banyak biaya untuk membangunnya. Barangkali uang kami baru cukup untuk membuat tungku perapian dan tangganya saja. Maka kusodorkan rencana bangunan rumah yang kubuat. Mula-mula dia tidak setuju. Terlalu kecil, Bule. Sesak napas aku dihimpit anak-anak, katanya. Ini kan cuma untuk sementara. Lagi pula, aku kan baru tingkat 3. Mana mungkin kita pelihara baby. Pokoknya aku kepingin punya rumah sendiri, biar kecil asal kita punya. Sementara itu kita cari uang untuk membangun rumah bata kita. Akhirnya dia setuju. Sekarang kami tinggal memikirkan uangnya saja. Dia punya tabungan di bank sebanyak 500.000, tentu saja belum cukup. Tapi kami keras kepala tidak akan minta bantuan orang tua, meskipun mereka sudah menawarkan dompetnya. Kami ingin eksis sebagai orang yang sudah berdiri sendiri. Dalam kepusingan itulah, Tuhan datang padaku membawa rezekinya. 3 bulan yang lalu, aku mengikuti sayembara novel dan tanpa kuduga, meskipun memang berharap, aku menjadi pemenang kedua, yang berarti berhak menerima hadiah sebesar 600.000. Nah, sekarang uang kami ada 1,1 juta. Harus cukup. Jogja tidak semahal Jakarta. Di samping rumah yang akan kami buat memang kecil, kalau perlu, aku bertekad memasang genteng sendiri. Dia sudah punya tanah seluas 600 meter persegi, terletak di pinggiran kota yang tenang. Tanah itu hadiah dari papanya ketika dia lulus SMA dulu. Di sanalah rumah siput itu kami bangun. Betul-betul mungil, hanya terdiri dari kamar tamu, sebuah kamar tidur, kamar mandi dan dapur kecil. Untuk menghemat biaya, kami mengecat sendiri dinding, pintu dan jendela. Bahkan dia ikut memasang batu merah dan genteng rumah kami.
Pakai kaos tangan, Bule. Sayang kalau jarimu kena cat. Apalagi kalau masuk kuku. Sulit dibersihkan. Rambutmu juga, tutup pakai topi. Katanya ketika kami mulai mengecat. Pakai topeng sekalian? Tanyaku geli. Jangan, nanti aku tidak bisa memijit hidungmu kalau tanganku kotor. Pintu-pintu, bingkai jendela, dan plat-plat kayu kami cat warna merah, sedangkan temboknya kami cat putih bersih. Bukan main cantiknya rumah kami. Sekarang tinggal memilih perabot untuk mengisi rumah siput kami. Tidak ada kursi di kamar tamu, tapi sebuah permadani tebal dengan lukisan bunga-bunga cantik terhampar di sana. Sementara di tengahnya, kami letakkan meja rendah dari kaca bening yang cukup kuat untuk menyangga gelas ataupun untuk menulis, asal jangan diduduki saja. Mau duduk? Jangan khawatir. Ada bantal-bantal empuk bersulam yang akan mendekap pinggul kalian dengan mesra. Untuk kamar tidur yang sekaligus menjadi kamar makan, kami memesan mebel yang betul-betul praktis dan menghemat tempat. Sebuah lemari besar setebal 70 cm dapat kami ubah menjadi lemari biasa, meja makan maupun tempat tidur. Lemari itu terdiri dari 3 bagian. Rak paling atas untuk menyimpan baju-baju kami, sedangkan di bawahnya setinggi 3/4 meter terdapat papan semacam meja makan, tapi lebih panjang dan tebal, yang kalau dibuka 3 lipatannya akan menjadi dipan. Untuk memperkuat dipan itu menyangga tubuh kami, kursi makan yang tak bersandaran itu kami pasang sebagai kaki dipan. Kasur dan bantalnya, jangan khawatir. Gulung dan lempar saja ke dalam rak lemari paling bawah kalau dipan tidak diperlukan lagi. Kalau meja makan dan dipan itu dilipat, tempat yang lapang itu bisa kupakai untuk senam ataupun berlatih dansa dengannya. Nah, praktis nggak? Rumah sudah jadi, perabot sudah cukup. Tinggal sekarang dari mana dapat duit untuk hidup sehari-hari? Begini saja. Ceritanya kami ini orang-orang pinter. Aku dan dia sama-sama mendapat beasiswa Super Semar. Kuliah gratis, sebulan dikasih saku 15.000. 2 orang menjadi 30.000. Di samping kuliah, dia juga menjadi asisten dosen dan 3 kali seminggu pada sore hari memberi les ilmu pasti anak-anak SMA. Aku sendiri juga kerja sambilan, memberi les privat bahasa Inggris dan banyak menulis di majalah-majalah untuk menyalurkan desakan jiwa. Dan untungnya sedikit-sedikit ada imbalan juga. Total jenderal, penghasilan kami sebulan kira-kira 50.000. Cukup untuk hidup berdua di Jogja. Begitulah kami menjadi orang-orang sibuk. Pagi kuliah, sore kerja, malam-malam dia belajar, sementara aku menutul-nutul mesin tik. Tapi kami bahagia dan bangga. Dalam usia yang semuda ini, kami sanggup menegakkan rumah tangga dan membiayai hidup dengan keringat sendiri. Dan saat-saat di mana kami dapat menikmati waktu bersama-sama, terasa menjadi begitu manis dan berharga. Duduk di beranda rumah siput kami yang terletak di samping lapangan rumput yang luas, sementara dari tape terdengar lirik-lirik Leo Christie yang betul-betul sesuai dengan keadaan saat itu.
tidak selamanya kami dalam keadaan rukun seperti Mimi lan Mintuno, kata orang Jawa. Pertengkaran-pertengkaran kecil, kejengkelan-kejengkelan tidak jarang hadir dalam hari-hari kami. Seperti misalnya yang terjadi pada pagi-pagi hari. Aku sudah rapi dengan pakaian olahragaku, siap menikmati pagi yang sejuk dengan lari sepanjang jalan pinggir lapangan rumput. Tapi dia masih saja bergelung di balik selimut macam udang. "Bangun, Bung, mumpung masih pagi," kataku sambil menarik selimutnya. Tapi dengan cepat dia meraih bantalku dan memeluknya sebagai penghangat. "Masih ngantuk, Bule? Kok rajin amat sih kok?" katanya dengan mata tetap lengket. "Ingat, dulu kan Mas janji mau mengajak aku lari tiap pagi. Katamu olahraga itu sehat dan baik untuk kecantikanku. Lupa?" "Ingat, tapi aku ngantuk. Lebih baik kau ganti shotmu dan tidur lagi." "Jangan lupa, Bule. Ini hari Minggu." Dasar pengantuk. Dengan jengkel kupasang kaset di Purple dan volume kubesarkan sampai pol. Pinky melompat kegirangan ketika ku ajak meninggalkan rumah siput yang kini hiruk pikuk oleh musik gemuruh itu. Matahari sudah bersinar terang temerang ketika aku mengajak pudelku pulang. Barangkali kami terpaksa sarapan terlambat nanti. Peduli amat. Sekali-sekali perlu juga dia kelaparan. Tapi ketika aku masuk rumah, ternyata segalanya sudah rapi jali. Kasur dan bantal sudah masuk lemari, dan di meja makan 2 piring nasi goreng, dadar telur, dan kopi yang mengepul mengejek usus-usus perutku. Dia tengah membaca koran sambil menikmati musik Leo Christie kesukaannya. Rapi betul dengan celana jeans dan t-shirt putih. "Selamat pagi, Bule. Sudah sehat? Makan yuk. Pasti lapar habis lari-lari," sambutnya sambil tersenyum manis. "Aku mandi dulu ah," sahutku dengan malu. Dia sudah begitu rapi, padahal aku masih keringat begini. Berjingkat-jingkat aku mendekati meja makan, mengendus-endus nasi goreng yang merangsang selera itu. Akibatnya makhluk-makhluk di perutku meronta dengan hebatnya, seperti mau mencabik dinding ususku saja. Karena kasihan, ku tenangkan mereka dengan 2 sendok nasi goreng sekaligus. Malangnya, ketika mau ku kembalikan ke piring, sendok itu meluncur dan jatuh berdenting di lantai. "Hei, Pinky, ingat kata-kata Nyonya ya. Gak boleh makan kalau belum mandi," teriak dia dari kamar tamu. Diam-diam aku menoleh ke kamar tamu. Bukan main gondokku ketika melihat dia tersenyum-senyum sambil membelai Pinky yang melingkar di sampingnya. Sialan. "Pakai baju ini, Bule, dan gulunglah rambutmu seperti kemarin. Aku ingin melihatmu seperti dulu, waktu kita pertama kali ketemu di lapangan basket sekolahmu," katanya begitu aku selesai mandi. Sementara aku memedaki wajahku dan menyisir rambutku yang menjure sampai setengah punggung, membelahnya menjadi 2 dan menggulungnya ke kanan kiri kepalaku. Tapi mana bisa jadi? Paling-paling malah jadi kusut. Nah, benar kan? Dia sibuk, bukannya sibuk menggulung rambut, tapi sibuk mengurai rambutku yang bundet. Akhirnya dia kesal juga. Dipelototinya rambutku, tapi kemudian dikecutnya.
Aku tertawa geli. Ya, begitulah kalau punya kekasih yang suka mengada-ada. Sinting. Aku kemarin ketemu Adri, bule. Hebat loh dia sekarang. Sudah 2 ekor anaknya. Lucu-lucu deh. Katanya ketika kami sudah duduk di depan meja makan. Oh ya? Gimana dia sekarang? Masih suka bicara melingkar-lingkar seperti dulu? Ya, emang ciri khasnya begitu kok. Bule, aku jadi kepengen punya anak juga. Katanya dengan kalem. Shh. Nasi gorengku tersesat masuk ke jalan nafas, membuatku tersedak, sakit. Cepat kurai air putih di meja dan kutuangkan ke dalam mulutku. Sudah hanyut sekarang. Mas mau punya anak? Tanyaku panik. Iya. 1 aja kok, bule. Sahutnya tanpa merasa berdosa. 1 aja. Emangnya aturannya mesti berapa? Tapi aku masih kuliah, Mas. Lalu, aduh, gimana dong? Masa aku harus berhenti kuliah? Tiap detik gendong bayi? Kataku hampir menangis. Nanti gantian, aku juga bisa gendong anak loh. Sahutnya membandel. Aku membanting-banting kakiku ke lantai dengan bingung. Ya ampun, aku belum mau punya anak. Gak mau. Air mata jatuh menetes-netes di pipiku. Dia jadi bingung melihat aku menangis begitu. Didekapnya aku dan diusapnya air mataku dengan sapu tangan. Sudahlah, jangan menangis. Aku gak jadi minta anak deh. Besok saja, katanya membujukku. Hei, ngelamun ya? Aku terlonjak. Kain sulaman di tanganku lepas, jatuh mengelumpuk di lantai. Dia memegang kedua belah bahuku, mengguncang-guncangnya tanpa peduli aku merasa sakit apa tidak. Tebak, bule, aku bawa kabar apa? Tanyanya dengan wajah bersinar. Punya khayalan baru? Bukan khayalan, ujianku sudah lulus semua dan aku diterima jadi asisten hukum perdata. Setidak-tidaknya ini kan menunjang khayalan kita juga. Makin cepat aku selesai kuliah, makin besar juga harapan ada salju di Gunung Kidul. Tentu saja, barangkali Gunung Kidul sudah mendung sekarang. Dan Mas sudah janji gak minta anak lagi kan? Kataku. Anak? Loh, memangnya kapan aku minta itu? Wah, pikiranmu ke situ saja sih. Gak boleh ya, dosa. Katanya sambil tersenyum. Kok dosa? Ke situ? Kemana sih? Tanyaku tak mengerti. Tiba-tiba aku tersadar. Pasti dia salah mengartikan kata-kataku. Pasti dikiranya aku ngomongin. Wah, gawat. Mas ini aku tadi berkhayal kita sudah menikah, punya rumah kecil, dan Mas pengen punya anak. Tuh, malah Mas sendiri yang pikirannya enggak-enggak. Kupukul dadanya dengan tinjuku. Sebel deh, dikira yang enggak-enggak. Dia menangkap kedua pergelangan tanganku sambil tertawa berderai. Senangnya dia kalau bisa membuat aku jengkel. Ibu yang melihat kami berkelahi tersenyum saja. Sudah maklum tingkah orang-orang sakit jiwa. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.